Mereka pun akhirnya tewas di bunker itu karena diprediksi suhu di dalam bunker saat itu menyentuh angka 700 derajat. Gunung Merapi di Jawa Tengah memang dikenal sakral dan memiliki banyak kisah mistis. Bahkan, ada satu kisah yang sangat melegenda hingga saat ini, yaitu kisah tentang tragedi Bangker Kali Adem. Bagaimana mungkin tempat perlindungan pertama dari letusan Gunung Merapi justru memanggang 2 orang relawan di dalamnya? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kita jadi merinding. Di episode kali ini, kita bakal membahas tragedi Bangker Kali Adem, Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2006 lalu. Bangker Kali Adem merupakan tempat perlindungan pertama jika Gunung Merapi itu erupsi. Selain menjadi tempat perlindungan, bunker ini merupakan pos pengaman terdekat sekaligus menjadi titik untuk mengarahkan evakuasi massa. Bunker ini dinilai cukup aman dari sapuan wedus gembel, bukan karena kekuatan bunkernya, namun lebih ke prediksi bahwa wedus gembel tidak akan mengarah ke area bunker itu. Tapi kemudian, tragedi letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2006 menyebabkan bunker yang memiliki arti nama Sungai yang Dingin justru menjadi oven raksasa yang memanggang 2 relawan setempat. Kisah bermula sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat saat Gunung Merapi mulai erupsi. 2 orang relawan bernama Warjono berusia 30 tahun dan rekannya Sudarwanto berusia 25 tahun mengarahkan warga untuk masuk bunker Kali Adem guna berlindung dari awan panas. Warjono sempat mengingatkan kepada warga kalau kecepatan awan panas tidak sebanding dengan langkah orang berlari. Namun, para warga lebih memilih berlari dan turun ke bawah kaki gunung. Warjono pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Sudarwanto yang telah berlindung di dalam bunker tersebut. Awalnya, mereka mengira jika aliran awan panas itu akan mengarah ke barat, sehingga tidak langsung menerjang mereka. Namun ternyata, bencana gempa bumi yang terjadi tepat sebelum erupsi membuat tebing alam yang seharusnya menahan awan itu justru runtuh duluan. Tebing yang dinamai Gegerboyo itu runtuh, lalu terjadi kemudian lelehan lahar dan awan panas di atasnya langsung menerjang ke arah selatan, tepat melewati bunker Kali Adem. Lelehan lahar itu pun menembus bunker dan kemudian masuk ke dalamnya. Bunker yang tertutup rapat itu menjadi seperti oven raksasa yang membanggang keduanya. Mereka pun akhirnya tewas di bunker itu karena diprediksi suhu di dalam bunker saat itu menyentuh angka 700 derajat. Berita mengenai terjebaknya 2 relawan itu disadari oleh tim yang lain. Namun, evakuasi masih belum bisa dilakukan mengingat kondisi Gunung Merapi yang masih belum stabil. Lusanya, tim baru melakukan evakuasi. Saat itu, suhu batu dan tanah di lokasi bunker mencapai angka 80-120 derajat. Jasad Warjono ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi gosong dan juga melepuh di seluruh tubuh. Mungkin Warjono pergi ke kamar mandi bermaksud untuk mendinginkan tubuh. Namun, kondisi suhu yang tinggi justru membuat air di kamar mandi juga mendidih. Sedangkan jasad Sudarwanto ditemukan tertimbun pasir dan batu di dekat pintu masuk. Mungkin suhu panas di dalam bunker membuat Sudarwanto hendak keluar, tapi sayangnya pasir dan batu sudah memenuhi pintu bunker hingga akhirnya pintu itu tak bisa dibuka. Saat ini, Bangker Kali Adem menjadi daya tarik wisatawan yang hendak mengunjungi Gunung Merapi. Baik, segitu dulu kisah tragedi Bangker Kali Adem 2006. Semua informasi itu berdasarkan hasil min-source berselancar di internet. Kalau ada yang ingin source tambahkan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya.